Hai semua, sesi ini kita bahas contingency plan dan business impact analysis dalam BCMS. Contingency plan dari IATF 16949. Minimal memuat 9 kondisi. 1. Kegagalan peralatan utama. 2. Gangguan penyediaan produk, proses, layanan dari eksternal. 3. Bencana alam yang berulang. 4. Kebakaran. 5. Pandemi. 6. Gangguan utility. 7. Serangan cyber. 8. Kekurangan tenaga kerja. 9. Gangguan infrastruktur. Tes serangan cyber dapat berupa simulasi serangan cyber, monitoring rutin ancaman tertentu, identifikasi ketergantungan, dan penentuan prioritas kerentanan. Peninjauan contingency plan minimal dilakukan per tahun, menggunakan tim multidisiplin, termasuk top manajemen dan memperbaharuinya bila diperlukan. Dokumentasi contingency plan, dan menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan setiap revisi, termasuk orang yang mengesahkan perubahan. Contingency plan mencakup ketentuan untuk memvalidasi produk, terus memenuhi spesifikasi pelanggan, setelah dimulainya kembali produksi, menyusul keadaan darurat, di mana produksi dihentikan dan jika proses penghentian reguler tidak diikuti. Business Impact Analysis dikutip dari ISO 22301-2019. Perusahaan menggunakan proses untuk menganalisa dampak bisnis, guna menentukan prioritas dan persyaratan kesinambungan bisnis. Persyaratan meminta proses tersebut harus mengidentifikasi jangka waktu, di mana dampak dari tidak dilanjutkannya kembali aktivitas, akan menjadi tidak dapat diterima oleh perusahaan. Catatan 1. Jangka waktu ini dapat disebut sebagai periode gangguan maksimum yang dapat ditoleransi, atau dikenal dengan istilah MTPD. Menetapkan jangka waktu yang diprioritaskan dalam waktu yang diidentifikasi dalam poin D di atas, untuk melanjutkan aktivitas yang terganggu, pada kapasitas minimum yang dapat diterima, yang ditentukan. Jangka waktu ini dapat disebut sebagai sasaran waktu pemulihan, atau Recovery Time Objective, disingkat RTO. Berikut ilustrasi kelangsungan bisnis untuk gangguan mendadak. Garis kurva ini menunjukkan ilustrasi gangguan dan recovery dengan business continuity. Di sini posisi dari Recovery Time Objective atau RTO, dari siklus business continuity. Recovery time yang efektif harus lebih cepat dari RTO. Point ini merupakan batas waktu di mana dampak kejadian tidak dapat diterima. Periode gangguan yang terjadi harus lebih kecil dari MTPD, atau periode gangguan maksimum yang dapat ditoleransi. Terima kasih. Karena pengetahuan adalah kekuatan.